Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Mari berinteraksi meraih mimpi. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas Ananda, silahkan dipimpin doanya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak masuk? Semua. Alhamdulillah. Ini tanggal berapa ya anak-anak? 28 Oktober diperingati sebagai hari apa? Sumpah Pemuda. Hari ini diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda. Ya, tanggal 28 Oktober. Tadi kalian juga sudah melaksanakan upacara dalam memperingati hari Sumpah Pemuda. Oke, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, coba kita ikrarkan dulu ya, ucapkan dulu ikrar dari Sumpah Pemuda. Oke, semuanya berdiri, yuk. Kita mulai ya. Dari ikrar ya. Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi tanggal 28 Oktober itu diperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, bagi kalian generasi muda, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan bagi negeri ini dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda? Kalian sebagai anak sekolah, pelajar, apa yang bisa kalian lakukan? Belajar yang rajin. Kemudian apa lagi? Selain belajar, mengembangkan ilmu, mengembangkan bakat dan minat, mengembangkan keterampilan kalian sebagai generasi muda. Semoga nantinya 10 atau 20 tahun kemudian nanti kalianlah yang akan menggantikan posisi Bapak Ibu guru, menggantikan para pejabat ya saat ini untuk menjadi generasi yang emas, menjadi generasi Indonesia yang bisa membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Ini Sumpah Pemuda tadi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Namun, sebelum kita masuk ke materi tersebut, mungkin ada yang masih ingat materi yang minggu lalu sudah kita pelajari. Materi tentang apa? Saya Bu. Ya, Anton? Minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang pengertian dan perubahan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Betul ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Kemarin ada berapa masalah yang kalian analisis? 3. Ada 5 ya. Salah satu permasalahan yang kalian analis adalah dampak dari kenaikan BBM. Kalau berdasarkan bentuknya, dampak dari kenaikan BBM termasuk dalam perubahan besar. Karena apa perubahan besar? Karena berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terus kemarin ada masalah lagi, yaitu tentang demam K-pop yang masuk ke Indonesia. Perubahan apa? Kecil, betul. Perubahan kecil. Kalau yang dampak BBM perubahan besar, kalau yang demam K-pop perubahan kecil. Dari materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, sudah paham kan? Sudah. Hari ini kita lanjutkan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Di LCD sudah ada 2 gambar ya anak-anak. Gambar yang di atas itu adalah suku Samin, gambar yang di bawah adalah tarian
Gangnam Style. Ada yang dari kalian bisa menyimpulkan dari gambar di depan? Saya Bu. Ya, Putri. Yang atas memperlihatkan suku Samin di Blora yang masih kuat adat istiadatnya, dan gambar yang di bawah memperlihatkan para pemuda-pemudi melakukan tarian Gangnam dari style dari Korea. Give applause untuk Putri. Betul sekali ya, luar biasa jawaban dari Putri. Betul sekali yang dikatakan Putri bahwa gambar yang pertama itu adalah suku Samin. Tahu suku Samin anak-anak? Tahu. Nah, suku Samin itu adalah suku khas atau suku asli Blora ya. Tepatnya di desa mana itu? Sambong ya? Nah, desa Sambong. Nah, suku Samin di Blora itu dicirikan dengan pakaiannya yang hitam-hitam. Jadi ketika tanggal 15 ya, Bapak Ibu guru semua yang ada di Blora wajib menggunakan pakaian adat suku Samin. Makanya setiap tanggal 15 itu kan Bapak Ibu guru pakai hitam-hitam toh? Nah, itu sebagai upaya dari kita Bapak Ibu guru untuk melestarikan suku atau budaya kearifan lokal dari Blora. Nah, itu mengapa mereka masih menggunakan pakaian yang hitam-hitam? Karena memang mereka masih memegang teguh adat istiadat. Nah, yang bawah itu adalah tarian dari Korea, yaitu tarian Gangnam Style. Itu ada flash mob Gangnam Style yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi di kota ya. Berarti menandakan bahwa kita masyarakat Indonesia atau masyarakat kota itu mudah untuk menerima budaya dari luar, terbukti dari ini. Nah, nanti akan kita pelajari ini, yaitu tentang faktor penghambat dan faktor pendorong perubahan sosial budaya. Berarti kalau yang suku Samin itu penghambat atau pendorong? Penghambat, betul. Kalau yang Gangnam Style pendorong atau penghambat? Oke, betul. Nanti kita akan pelajari bersama agar kalian lebih paham. Tuh. Oke, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah yang pertama, nanti kalian mampu mengidentifikasi ya faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Setelah kalian mampu mengidentifikasi, kemudian kalian mampu untuk menganalisis ya faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat sekitar, kaitannya adalah menghadapi arus globalisasi. Kemudian yang terakhir, dari video nanti akan saya tayangkan 2 video ya. Kalian menganalisis dari video tersebut permasalahannya apa dan solusinya apa, kemudian didiskusikan dengan teman kelompok kalian dan nantinya akan dipresentasikan satu persatu di depan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian manfaat kita mempelajari ya materi perubahan sosial budaya itu apa? Yang pertama, nanti kalian bisa memfilter atau menyaring ya budaya asing ya dengan meningkatkan rasa kecintaan kalian terhadap budaya Indonesia sendiri. Boleh budaya asing masuk, tetapi harus tetap menghargai atau melestarikan budaya asli daerah. Yang kemudian nanti kalian bisa selektif dalam bergaul dengan teman-teman kalian agar tidak terpengaruh pada perubahan yang ke arah negatif. Kemudian sebelum kita mulai ya materi terlebih lanjut terkait faktor pendorong dan penghambat, silahkan kalian kerjakan pretest terlebih dahulu. Nah, pretestnya ini berupa game word wall yang bisa kalian kerjakan melalui HP kalian masing-masing. Silahkan dikeluarkan HP-nya. Linknya sudah saya kirim ya, tadi pagi sudah saya kirim linknya sebelum kita pembelajaran. Silahkan dibuka linknya untuk yang pretest. Jadi gamenya itu bentuknya pesawat ya. Nah, nanti kalian pilih pesawatnya akan terbang, pilihlah jawaban di awan tersebut yang sekiranya paling benar menurut kalian. Misalnya kalian jawabannya itu hanya betul 1 atau 2 tidak masalah, karena baru latihan. Kalau misal betul semua ya malah bagus. Sudah bisa? Sudah. Ada yang kesulitan membuka anak? Itu ditulis namanya dulu ya, biar nanti terlihat di layar namanya. Anak itu nanti ada peringkatnya.
Sudah selesai? Belum? Nggak apa-apa, dilanjutkan dulu. Itu agak susah memang gamenya, karena kalian harus berpacu pada kecepatan pesawatnya ya. Ya kalau kalian nabrak jawaban yang salah di awal itu berarti ya kalian harus mengulang. Jangan sampai kalian nabrak jawaban yang salah. Soalnya di awal itu kan ada jawaban benar salahnya. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai semuanya, gimana? Ada kesulitan nggak? Soalnya sulit apa enggak? Ya, lumayan nggak apa-apa. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Nanti akan kalian kerjakan lagi di post-test. Jadi nanti apakah ada peningkatan nilai dari kalian setelah mengerjakan pretest atau post-test. Nanti kan kita belajar bareng-bareng materi ini. Nah, gamenya seru apa enggak? Seru. Oke. Itu adalah game board goal ya. Besok untuk pembelajaran selanjutnya mungkin saya akan membuat game yang lebih menarik lagi. Kalau hari ini itu gamenya tentang pesawat ya, besok akan saya buat game yang labirin, jadi lebih sulit lagi. Jadi setiap hari akan ada peningkatan kesulitan dalam mengerjakan soal atau gamenya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini adalah materi tentang faktor pendorong dan penghambat dari perubahan sosial budaya. Ini yang di layar kalian ini adalah faktor pendorongnya terlebih dahulu. Nah, faktor pendorong itu adalah hal-hal apa saja yang membuat perubahan sosial budaya di masyarakat itu mudah untuk diterima masyarakat, sehingga nantinya masyarakat bisa mengalami perubahan tersebut. Jadi ada beberapa perubahan sosial maupun budaya yang terjadi di masyarakat. Nah, yang pertama, faktor pendorongnya ada apa itu? Kontak dengan kebudayaan lain itu berarti adalah adanya hubungan dengan masyarakat luar. Yang kedua adalah perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh berapa faktor coba? Tiga. Apa saja faktornya? Satu, kelahiran, betul. Kematian, migrasi. Oke, good. Yang ketiga itu ada konflik dalam masyarakat. Konflik itu artinya apa? Perpecahan. Contohnya apa? Demo terus apa lagi? Tawuran antar pelajar, betul. Yang ketiga adalah adanya pemberontakan. Ini biasa terjadi pada waktu itu adalah revolusi ya, tahun 1998. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan lingkungan alam. Contohnya apa? Bencana alam. Terus banjir, betul. Terus tsunami, gempa. Oke, betul. Jadi nanti bencana alam itu yang terjadi di masyarakat juga bisa merubah ya tatanan atau perilaku dari masyarakat. Yang kelima yaitu adanya penemuan baru atau inovasi. Contohnya apa? Internet, betul. Internet, betul.
Listrik betul? Teknologi. LFT betul? Teknologi. Nah, jadi dari perkembangan teknologi itu nantinya bisa merubah perilaku dari masyarakat atau perilaku dari kalian. Kira-kira mengalami nggak dari teknologi atau internet HP bisa merubah perilaku kalian nggak? Bisa. Dalam hal perilaku negatif atau positif? Positif. Amin, semoga dalam hal positif ya. Jadi perkembangan teknologi itu jangan sampai hanya membuat kalian itu menjadi orang yang tidak ke arah positif. Jadi kalau misal main game ya, yang laki-laki silahkan dibatasi main gamenya. Nah, lebih banyak untuk coba mengeksplor dari teknologi itu apa yang bisa dikembangkan. Kemudian yang terakhir adalah pemikiran masyarakat yang terbuka. Nah, pemikiran masyarakat yang terbuka ini biasanya terjadi pada masyarakat kota, gitu kan? Sudah adat istiadatnya mulai menurun atau kecil. Oke, kemudian selanjutnya ini ada faktor penghambat. Yang pertama, faktor penghambatnya adalah Adat istiadat yang masih kuat. adat istiadat yang masih kuat di Blora. Salah satu contohnya apa? Suku Sami di Indonesia ada suku apa lagi? Badui, betul, suku Kajar. Badui itu di Banten, kalau Kajar di Makassar. Yang selanjutnya adalah kondisi masyarakat yang terisolir. Maksud dari terisolir ini gimana, anak? Terasingkan dari apa? Oke, betul, jauh dari kota, jauh dari fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian kondisi jalan yang kurang baik. Kemudian selanjutnya prasangka buruk terhadap hal asing. Ini sering terjadi di beberapa suku di Indonesia karena mereka menganggap bahwa kalau ada budaya luar yang masuk itu dapat merusak budaya asli mereka. Itu. Kemudian ada perkembangan iptek yang terlambat. Kira-kira kalian mengalami nggak perkembangan iptek yang terlambat? Kira-kira mengalami nggak? Perkembangan HP sudah bagus di kalian? Sudah. Insya Allah. Yang belum adalah cara kalian untuk mengembangkan atau belajar dari teknologi tersebut. Karena suatu hari nanti ya, karena kita sudah memasuki revolusi 4.0, mau ke 5.0 mau tidak mau, teknologi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi jangan hanya membuat hal negatif tapi juga hal positif. Kemudian kualitas pendidikan yang rendah. Ini masyarakat menganggap bahwa pendidikan itu nggak penting. Nah, itu bisa menyebabkan perubahan itu terhambat masuk ke masyarakat. Kemudian selanjutnya terakhir sifat masyarakat tertutup ini bisa diakibatkan karena adanya adat istiadat yang masih kuat. Dari beberapa faktor pendorong dan penghambat sudah paham? Kita coba ya. Ini ada beberapa gambar. Oke, ini gaya apa? Nah, biasanya kalian kayak gini toh. Nah, ini gaya dari mana ini? Korea. Berarti kalau gaya Korea ini masuk ke Indonesia, banyak yang menirukan nggak? Berarti dia faktor pendorong apa penghambat? Betul, faktor pendorong. Ini gambar sampingnya ada suku Samin. Itu adalah adat istiadat di suku Samin, ya. Berarti dia faktor pendorong atau penghambat? Oke, pintar, good. Selanjutnya, gambar perkembangan. Ada aplikasi apa saja itu? Google, terus Play Store, pokoknya berbagai macam aplikasi di Play Store ya, yang bisa membantu kita untuk mencari informasi lebih banyak. Itu berarti faktor pendorong atau penghambat? Pendorong. Kalau ini gambar sampingnya itu gambar apa? Oke, belajar, tapi ini di atas bukit, di atas apa ya, gubuk ya. Ini menandakan bahwa susah sinyal. Berarti faktor pendorong atau penghambat? Selanjutnya, ini ada demo. Nah, demo itu termasuk dalam pemberontakan. Berarti faktor pendorong atau penghambat? Pendorong. Kemudian selanjutnya, gambar ini apa? Ini gambar apa itu? Masyarakat yang, nah, kenapa itu kok bisa terisolir?
jalannya jelek. Kemudian ada yang di tandu, itu mungkin orang sakit ya, karena jauh dari fasilitas kesehatan, mau nggak mau karena tidak ada ambulan, jadi masyarakat tersebut gotong royong untuk menandu orang tersebut untuk bisa sampai ke rumah sakit. Berarti faktor pendorong atau penghambat ini? Penghambat. Oke. Terus selanjutnya ini gambar apa? Banjir. Dapat merubah perilaku masyarakat? Nah, berarti faktor pendorong atau penghambat? Kalau yang ini? Oke, pendidikan yang masih rendah. Di beberapa daerah di Indonesia anak-anak itu masih banyak saudara-saudara kita yang sekolahnya seperti ini ya. Jadi dengan fasilitas yang kalian dapatkan ya, bisa belajar menggunakan LCD, bisa belajar menggunakan internet ya toh, itu patut disyukuri. Jadi kalau misal kalian tidak mengembangkan potensi kalian, malu sama anak-anak yang berada di luar Jawa ini. Ya, ini tepatnya di Sulawesi ya. Nah, jadi bagaimana cara kita agar fasilitas yang kita punya bisa kita kembangkan. Kembali ke ini, gambar berarti ini faktor pendorong atau penghambat? Penghambat, betul, karena memang tingkat pendidikan yang masih rendah di beberapa daerah Indonesia. Oke, dari faktor pendorong dan penghambat, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Paham? Good. Kalau sudah paham, coba kita lebih mendalami lagi pemahaman kalian terkait materi ini, faktor pendorong dan penghambat. Nah, ini ada 2 video ya yang akan nanti kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian. Oke, saya putarkan videonya terlebih dahulu, disimak baik-baik ya videonya, kemudian nanti coba kalian analisis maksud dari video ini apa. Itu di HP kalian juga sudah ada ya. Tapi ini coba saya tampilkan aja biar semuanya. Oke, bentar ya. Not responding. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mencatat pada 2045 mendatang, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi atau peningkatan populasi anak muda. Lalu bagaimana Indonesia memanfaatkan presidensi G20 untuk menghadapi bonus demografi ini? Kami hadirkan liputannya. United Nations Population Fund atau Organisasi Dunia untuk Populasi mendefinisikan demographic dividend atau bonus demografi adalah situasi di mana jumlah penduduk usia produktif yaitu berusia 15 hingga 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Pada periode tersebut atau sekitar 2045 mendatang, Bappenas memprediksikan penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 300 juta jiwa. Guna hadapi masa itu, Diah Satya Saminasi menilai saat ini Indonesia berada di posisi strategis membawa isu bonus demografi dengan negara G20. Menurut saya presidensi G20 itu sebuah posisi yang amat strategis untuk bisa Indonesia membawa bukan hanya suara nasional tetapi juga suara negara-negara yang ada di kawasan yang sama yang berbagi karakteristik ekonomi yang sama dan barangkali juga berbagi risiko yang sama untuk berhasil atau tidak berhasilnya mencapai bonus demografi tadi. Dia menambahkan menyuarakan isu bonus demografi dengan negara yang tepat akan berpengaruh pada kualitas SDM masa mendatang. Dari seluruh anggota G20, hanya Indonesia dan Afrika Selatan yang diprediksikan akan mengalami peningkatan populasi anak muda atau bonus demografi. Sementara negara lain seperti Jepang dan Tiongkok diprediksikan akan mengalami penurunan populasi anak muda. Lalu bagaimana Indonesia memanfaatkan momen presidensi G20 untuk hadapi bonus demografi? Ketua Delegasi Y20 Indonesia 2022 memaparkan U20 menempatkan isu ketenagakerjaan pemuda di presidensi G20 tahun ini hadapi bonus demografi. Pertama, mungkin yang paling relevan itu yang tadi disebutkan adalah isu
ketenagakerjaan pemuda atau youth employment ya. Karena di track ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa memberikan keterampilan gitu ya, skilling development yang sesuai untuk para pemuda ini untuk menjawab tantangan pasar tenaga kerja di hari ini dan di masa depan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mempropose upskilling and reskilling initiatives gitu ya yang relevan untuk mempersiapkan para pemuda ini. Karena tentu pasar tenaga kerja itu kan banyak transformasi dan inovasi yang terjadi di situ, digitalisasi, globalisasi dan sebagainya. Marcella menambahkan, agar bonus demografi menjadi momen menguntungkan, Indonesia harus memperhatikan kualitas SDM yang memiliki syarat keterampilan, pengetahuan, dan teknologi. Vina Nabilah, Indra Raharja, Jakarta. Yaitu video yang pertama. Ini saya langsung tampilkan saja video yang kedua ya. Nanti kita coba analisis dari dua video ini. Razia warga masyarakat Baduy yang melanggar adat. Ini sebab akibat melanggar adat. Pak, ngajak sama itu depan logiknya. Pak. Oke, dari video yang sudah ditampilkan, dua video itu ya, ada yang mungkin bisa menganalisis ya. Dari dua video itu, kita coba analisis pertama dulu ya. Video yang pertama terkait apa? Bonus demografi. Permasalahan apa yang muncul dari bonus demografi itu? Apa? Permasalahan yang muncul dari bonus demografi kira-kira apa? Peningkatan jumlah usia produktif. Usia produktif itu apa? Usia kerja. Kemudian kalau ada peningkatan usia produktif, jika tidak dimaksimalkan oleh kita sebagai generasi muda atau oleh pemerintah, akan bisa menyebabkan banyak terjadinya pengangguran. Nah, nanti itu akan kalian bahas lebih detail lagi ya dengan kelompok kalian terkait permasalahan apa saja yang terjadi akibat dari bonus demografi dan solusinya kira-kira apa. Terus untuk yang video kedua membahas tentang apa? Suku Baduy. Permasalahan apa ya? Ada melanggar istiadat. Yang dibakar apa tadi? Kenapa motor kok dibakar? Karena melanggar adat istiadat suku Baduy. Jadi suku Baduy itu dari tayangan tersebut memang tidak mengizinkan untuk barang-barang modern masuk ke dalam suku Baduy. Nah, nanti akan kalian analisis juga lebih detail ya terkait permasalahan apa saja yang ada di suku Baduy dan solusinya. Kira-kira bagaimana agar bisa
memasukkan atau memberikan penyuluhan perubahan sosial budaya, tapi kearifan lokalnya masih tetap terjaga. Selanjutnya, oke. Nah, ini adalah waktunya kalian untuk berdiskusi sesuai dengan teman kelompok kalian masing-masing. Ini saya bagi. Oke, ini ya. Nanti petunjuk untuk pengerjaan kelompoknya sudah ada di LKPD ya. Kelompok 1, 2, dan 3 menganalisis video yang pertama. Kelompok 4 dan 5 menganalisis video yang kedua. Kelompoknya silahkan berkelompok sesuai dengan yang ada di layar ini. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4, 5. Itu ya. Kelompok 1, Fajar, Anton, Zahwa, Saila, Putri. Oke, segera membentuk lingkaran. Kelompok 2, Jovan, Putra, Alma, Miratun membentuk lingkaran juga. Kelompok 3 belakangnya Gunawan, Zainal, Inaya, Siva. Kelompok 4 Teddy, Sony, Nisa, Naila. Kelompok 5 Ananda, Ilham, Arianto, Nina. Kelompok 1. Oke, ini akan saya berikan LKPD ya. Nanti kalian mengerjakan 15 menit cukup ya. Oke. Kalau misal kalian nanti kesusahan dalam mencari jawabannya, silahkan bisa gunakan sumber belajar handout yang sudah saya kirim di grup. Itu kan ada handout ya. Nah, silahkan dibaca atau kalian bisa mencari dari sumber internet. Silakan gunakan HP kalian untuk mencari sumber di internet, gitu ya. Kelompok 1 bonus demografi, kelompok 2 bonus demografi, kelompok 3 bonus demografi, kelompok 4 itu iya kelompok 4 itu. Oke, silakan dikerjakan 15 menit cukup ya? Oke, silakan dikerjakan. Di bawah boleh nggak apa-apa. Kalau kalian merasa nyaman mengerjakan lesehan di bawah, bisa nyamannya kalian. Anak-anak akan saya nilai ya keaktifan kalian dalam diskusi. Jadi silakan setiap kelompok saling mencurahkan ya isi pemikirannya, pendapatnya. Jangan sampai ada yang cuma numpang nama.
Kesulitan nomor 5. Kelompok 4. Kesulitan nomor 5. Sudah. Nomor 5 soalnya apa? Sebagai generasi muda. Oh, ini kayak cukup dulu ya. Berarti kamu uraikan ya, kelompok kalian uraikan bagaimana cara untuk melestarikan kearifan lokal, gitu ya. Cara melestarikan kearifan lokal bagaimana untuk pejabat kalian kelompok. Paham ya? Yang tulis bisa kalian nanti kalian jadi nanti ke bagian tulisannya.
Sudah selesai? Yang belum kelompok mana? Oke, yuk segera diselesaikan ya. 1 menit masih cukup ya. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Oke, silakan berdiri. Kalian duduk kembali ke tempat kalian masing-masing. Yuk, duduk di tempatnya masing-masing lagi. Oke, gimana soalnya? Sulit? Oke, sebelum kita presentasi, kita peregangan atau terlebih dahulu ya. Kita senam buka tutup namanya. Oke, ada yang mau ngomongin di Jawa? Oke, Jawa, silakan berdiri teman-temannya. Yuk. Semuanya berdiri yuk. Semuanya berdiri. Oke, sudah siap semuanya ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, tangan di bahu. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Digulung-gulung, jadilah patung. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah happy? Sudah. Oke, kita lanjut. Kalau sudah happy, presentasi hasil dari pekerjaan kalian. Dari kelompok 1 dulu aja ya, kita urut. Kelompok 1 silakan maju. Oke, semuanya. Nggak usah dibaca aja. Oke, nanti diperhatikan teman yang presentasi di depan, yang lain semuanya menyimak. Apabila ada kekurangan dari presentasinya bisa ditambahkan, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Nanti keaktifan kalian dalam bertanya, menanggapi atau menjawab akan saya nilai dalam penilaian keterampilan. Paham ya? Paham. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bonus demografi. Termasuk faktor pendorong atau penghambat perubahan sosial budaya kah pada tayang video bonus demografi, uraikan alasanmu. Bonus demografi termasuk faktor pendorong perubahan sosial budaya karena berkaitan dengan perubahan jumlah produktif, yaitu peningkatan usia produktif. Perubahan apa yang terjadi pada masyarakat dari adanya bonus demografi? Kaitannya bonus demografi dengan perubahan sosial budaya, persaingan dunia
kerja semakin berat, mendorong generasi muda meningkatkan keterampilan dan kualitas diri. Apabila bonus demografi tidak dioptimalkan bisa menimbulkan pengangguran. Menurut pendapatmu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau stakeholder lain dalam menghadapi bonus demografi di era globalisasi? Upaya menghadapi bonus demografi oleh pemerintah mengoptimalkan kartu pekerja. Pemerintah menyiapkan pelatihan bagi para generasi muda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau masukan untuk dari kelompok lain dipersilakan. Ya. Kelompok 3. Jadi, Saya dari kelompok 3 menanggapi dari apa yang sudah disampaikan kelompok 1, bahwa untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan oleh pemerintah dalam membangun lapangan kerja di desa-desa sehingga ada tanggapan dari kelompok 1? Baik, terima kasih atas masukan dari kelompok 3. Sangat membangun dan nanti akan kami tambahkan dalam hasil pekerjaan kelompok kami. Dari kelompok lain ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, give applause untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2. Ini kelompok 2. Yang mau presentasi siapa? Alma. Oke. Silakan kelompok lain bisa diperhatikan, tidak ke sini, biar ke tengah semuanya. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait tentang permasalahan bonus demografi. Informasi apa yang kamu dapatkan dari mengamati video bonus demografi? Bonus demografi adalah peningkatan jumlah populasi usia produktif atau usia kerja, yaitu 15 sampai 64 tahun yang akan dialami generasi muda pada tahun 2045, dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam menyongsong bonus demografi. Perubahan apa yang terjadi pada masyarakat dari adanya bonus demografi? Kaitannya bonus demografi dengan perubahan sosial budaya. Terdapat peningkatan usia kerja. Jika bonus demografi dimanfaatkan dengan baik, akan terjadi perubahan dari segi ekonomi masyarakat meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Jika bonus demografi tidak dioptimalkan, seperti pengangguran dan membuat peningkatan angka kriminalitas. Sebagai generasi muda, bagaimana upaya yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi bonus demografi pada era globalisasi? Upaya generasi muda menghadapi bonus demografi: meningkatkan keterampilan di bidang masing-masing, mengembangkan kemampuan di bidang teknologi untuk mengikuti kebutuhan tenaga kerja. Sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau masukan dari kelompok lain, kami persilahkan. Saya Bu Dia, kelompok 1. Tadi kalian menyebutkan upaya bonus demografi menghadapi. Upaya bonus demografi menghadapi upayanya apa tadi? Upaya menghadapi meningkatkan keterampilan di bidang masing-masing. Upaya menghadapi peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Apa itu investasi dan apa tujuannya? Investasi adalah penanaman modal usaha perusahaan asing di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan modal atau perusahaan asing di Indonesia akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Contohnya PT Bungkok banyak orang Blora yang bekerja di perusahaan pabrik Bungkok.
Oke, yang disampaikan tadi adalah investasi ya. Nah, salah satunya adalah PT Bungkok. Oke. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok 3. Bonus demografi akan terjadi di Indonesia tahun 2045 dan menjadi pembahasan utama pada pertemuan G20 yang membahas tentang dan upaya menghadapi bonus demografi. Kaitannya bonus demografi dengan perubahan sosial budaya. Perubahan yang terjadi apabila potensi bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik adalah munculnya pengangguran, konflik, kriminalitas. Perubahan yang terjadi apabila potensi bonus demografi dimanfaatkan dengan baik adalah kehidupan masyarakat akan lebih baik. Munculnya generasi muda yang kreatif dan berpikir kritis. Sebagai generasi muda, bagaimana upaya yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi bonus demografi pada era globalisasi? Upaya menghadapi bonus demografi oleh generasi muda, peningkatan kualitas diri generasi muda khususnya di bidang teknologi untuk menyesuaikan perkembangan zaman, mengikuti evaluasi di sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya, mengembangkan keterampilan dengan mengikuti satu pelatihan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pernyataan atau masukan dari kelompok lain dipersilahkan. Saya Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini bertanya kepada kelompok 3. Kelompok kalian tadi menyebutkan upaya dalam menyasar bonus demografi. Bonus demografi adalah mengikuti program di bidang teknologi. Menurut kelompok kalian, mengapa teknologi dalam menyasar bonus demografi Penting. penting? Pertanyaannya saya ulangi ya. Mengapa teknologi penting dalam menyongsong bonus demografi? Mengapa teknologi penting dalam menyongsong bonus demografi? Teknologi penting karena di era globalisasi masyarakat harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman di mana banyak lapangan kerja yang mengharuskan untuk bisa menguasai teknologi. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Coba, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Give applause untuk kelompok leader. Kelompok 4. Oke. Ayo, semangat. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang peradaban suku Baduy. Terima kasih apa yang kamu dapat dari pengamatan video peradaban suku Baduy. Kebanyakan masalah yang dilakukan oleh masyarakat Baduy akibat melanggar adat istiadat yang yaitu barang modern yang dilarang bertentangan dengan hukum adat, termasuk faktor pendorong atau penghambat sosial budaya pada tayangan video peradaban suku Baduy. Kamu nggak kelihatan, temenmu nggak bisa lihat muka. Terkait alasanmu. Kejadian yang terjadi di suku Baduy termasuk ke dalam faktor penghambat perubahan sosial budaya karena sikap masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dan menolak adanya pengaruh budaya dari luar. Mengapa suku Baduy sulit untuk menerima perubahan zaman dan perubahan sosial budaya? Suku Baduy sulit menerima perubahan zaman dan perubahan
sudah sosial karena sikap masyarakat yang masih tradisi dan memegang teguh adat istiadat mereka. Di lain sisi, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain sehingga mereka tidak mengetahui perkembangan yang terjadi, menyebabkan pola pikir masyarakat Badui tidak akan maju. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau masukan, kami persilakan. Saya mewakili kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa contoh nyata yang kalian ketahui dari upaya pemerintah mengenalkan perubahan sosial budaya kepada suku terasing seperti suku Badui? Contoh nyata yaitu 1. Ke Kampung Sambong di Kabupaten Blora dihuni oleh suku Samin. Oleh pemerintah Kabupaten Blora dijadikan sebagai desa wisata dan memperkenalkan suku-suku dan budayanya. 2. Tayangan di televisi seperti Ragam Indonesia memperkenalkan suku-suku dan budayanya di Indonesia. Ada pertanyaan lagi kelompok lain? Silakan give applause untuk kelompok. Silakan. Ayo, semangat. Yang presentasi siapa? Nina. Yuk, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Informasi apa yang kamu dapatkan dari mengamati video peradaban suku Badui? Terjadinya aksi pembakaran motor yang dilakukan oleh masyarakat suku Badui akibat melanggar adat istiadatnya, yaitu barang-barang modern yang dilarang dan bertentangan dengan hukum adat. Termasuk faktor apa video terkait suku Badui? Kejadian yang terjadi di suku Badui termasuk kedalaman faktor penghambat perubahan sosial budaya karena sikap masyarakat yang masih tradisional dan memegang teguh adat istiadat. Mengapa suku Badui sulit untuk menerima perubahan zaman dan perubahan sosial budaya? Suku Badui sulit menerima perubahan zaman dan perubahan sosial budaya karena masyarakat yang memegang teguh adat istiadat dan adanya prasangka buruk terhadap budaya luar atau budaya baru yang dikhawatirkan dapat memudarkan budaya yang sudah mengakar di masyarakat suku Badui. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dan masukan, kami persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menambahkan dari hasil presentasi kelompok 5. Pengenalan budaya modern kepada suku terasing bisa dimulai dari pendekatan pada kepala adat. Ada lagi? Terkadang Gak usah grogi, ini teman-temanmu sendiri. Karena terkadang masyarakat adat akan patuh pada perintah kepala adat. Silakan ditanggapi. Terima kasih atas masukan dari kelompok 4. Sangat membangun. Nanti kami akan tambahkan ke pekerjaan kelompok kami. Ada tanggapan lain dari kelompok lain? Tidak ada. Give applause untuk kelompok 5. Oke, 5 kelompok sudah mempresentasikan semua hasil diskusinya terkait dari permasalahan bonus demografi dan permasalahan yang ada di suku Badui. Kira-kira dari kelompok 1 sampai kelompok 5, presentasi yang paling bagus kelompok berapa? Kelompok 5. Kira-kira pertanyaan yang paling berbobot dari kelompok berapa? Pertanyaannya? Kelompok 5. Oke, dari presentasi yang saya amati tadi dan penilaian presentasi, jadi presentasi yang paling bagus dan jawaban yang paling bagus diberikan adalah kelompok
3. Give applause untuk kelompok 3. Semuanya presentasi yang kalian paparkan itu sangat bagus sekali. Jawaban-jawabannya juga sangat luar biasa, berbobot, pertanyaannya juga sangat berbobot. Tapi kalau disuruh meranking atau memilih kelompok 3 yang paling bagus. Nah, nanti ke depannya silahkan kalian berlomba-lomba untuk mempresentasikan, menampilkan hasil karyanya yang paling bagus, gitu ya. Nah, coba kita analisis dari hasil presentasi kelompok 1 sampai kelompok 5. Kelompok 1 sampai kelompok 3 tadi dapat permasalahan terkait bonus demografi. Nah, tadi dari 1 sampai 3 itu memaparkan bahwa permasalahan yang sering muncul di bonus demografi ketika pemerintah itu tidak memaksimalkan bonus demografi akan mendorong banyaknya tingkat pengangguran. Kalau pengangguran banyak itu nanti akan meningkatkan yang namanya kriminalitas. Nah, bagaimana upaya dari pemerintah? Salah satunya adalah membuka bukan hanya di kota, tapi membukanya juga di desa. Terus bagaimana cara kalian untuk menghadapi bonus demografi? Meningkatkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, bakat minat yang kalian miliki agar nantinya tidak tergerus oleh budaya-budaya asing ya yang masuk ke Indonesia. Kemudian kelompok 4 dan 5 mendapatkan masalah terkait suku Baduy. Nah, tadi permasalahannya yaitu budaya modern tidak boleh masuk ke suku Baduy. Nah, bagaimana caranya agar perubahan tersebut bisa masuk ke Baduy tanpa merusak kearifan lokal? Tadi sudah Nah, salah satunya tadi ada yang menurut bahwa harus ada pendekatan dengan kepala suku atau kepala adat. Jadi biasanya kalau suku-suku itu patuh terhadap kepala adatnya. Selain itu mempromosikan di tayangan televisi banyak ya, My Trip My Adventure, kemudian ragam budaya. Nah, itu menampilkan budaya-budaya Indonesia agar kita tertarik pada pariwisata Indonesia dan menjunjung tinggi budaya-budaya lokal. Oke. Terkait dari presentasi yang sudah kalian paparkan ya dan materi yang sudah kita pelajari ya pada kesempatan hari ini, apa kesimpulan yang bisa kalian peroleh? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Nanda? Perubahan sosial budaya itu ada mendorong dan menghambatnya. Yang mendorong itu membuat kita menjadi lebih baik, dan yang menghambat itu kita diajarkan untuk menghargai suku lain. Oke, give applause untuk Nanda. Oke, jadi faktor perubahan sosial budaya ada berapa tadi? 2. Faktor pendorong dan menghambat. Coba sebutkan satu aja faktor pendorongnya adalah satu aja. Adanya? Oke, demokrasi. Terus kalau faktor penghambatnya? Oke, adat istiadat yang kuat. Jadi bagaimana perubahan tersebut agar bisa diterima oleh masyarakat tapi tidak merubah budaya lokal atau kearifan lokal. Dari yang sudah kita pelajari hari ini, sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Dirapikan dulu sini barisnya. Kita mengerjakan post test atau evaluasi. Oke, silakan dibuka link post testnya yang sudah saya kirim di grup ya. Oke, saya berikan waktu 3 menit ya. 3 menit untuk mengerjakan post test. Dibuka linknya. Kalau tadi kita pretest pakai game World Duel ya, pesawat terbang, ini kita prosesnya pakai Google Form saja. Jadi biar terlihat ada peningkatan pemahaman atau tidak.
Sudah selesai? Yang sini sudah selesai? Sudah. Dari yang sudah kalian kerjakan, ada peningkatan nilai apa enggak? Ada. Berarti kalau misal ada peningkatan nilai, menandakan bahwa kalian sudah memahami dari apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang betul semuanya? Ada. Ada yang betul 4? Ada, tidak apa-apa. Nanti itu masuk dalam proses ya, proses pembelajaran. Jadi setidaknya kalian dari hasil pretest ke posttest itu ada peningkatan. Berarti menandakan bahwa kalian sudah paham terkait materi perubahan sosial budaya, yaitu faktor pendorong dan penghambatnya. Oke, yang terakhir itu adalah refleksi ya, refleksi pembelajaran. Apakah pembelajaran hari ini itu membuat kalian paham atau tidak, berkesan bagi kalian atau tidak. Oke, refleksinya. Kalau saya tanya, nanti kalian pilih dari angka 1 sampai 5 ya. Dari angka 1 sampai 5, berapa pemahaman kalian? Di angka berapa pemahaman kalian terkait materi faktor pendorong dan perubahan sosial budaya? Dari angka 1 sampai 5. 5. Angka tangannya. 4 atau 5? 5, 10, 4, ada yang 10, ada yang 10, ada yang 10, oke. Kemudian dari hasil pembelajaran ini, ya, apakah berkesan bagi kalian? Kalau berkesan, silakan buat love besar. Kalau kurang berkesan, silakan buat love kecil. Oke, semuanya berdiri coba. Dari hasil pembelajaran hari ini berkesan atau tidak? Oke, thank you, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mengakhiri ya pembelajaran hari ini, saya sampaikan kepada kalian bahwa besok kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu dampak atau pengaruh perubahan sosial budaya. Silakan kalian nanti pelajari ya buku paketnya dan handout yang akan saya kirim. Ya, nanti akan ada handout yang saya kirim terkait dampak ya, dampak perubahan sosial budaya, dipelajari. Minggu depan kita bahas bersama. Oke. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ditutup dengan berdoa. Ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran materi ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini. Kalian semuanya luar biasa. Presentasi yang kalian paparkan juga sangat luar biasa. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat, bisa menyongsong kalian di Hari Sumpah Pemuda ini menjadi generasi muda yang hebat dan membanggakan untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.